Di video kali ini gue akan review barang yaitu laptop merek Toshiba R632 Core i5 generasi 3 dengan SSD 128 GB. Di sini barangnya diklaim yaitu ultra slim guys. Kita lihat ya bagaimana review tentang laptop ini guys. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kalian bisa lihat nih guys, gue akan unboxing sekaligus review mengenai laptop Toshiba R632 Core i5. Ini generasi ketiga ya guys, Core i5-nya. Lalu di sini udah juga dilengkapi dengan SSD 128 GB. Di sini diklaim itu benar tipis guys. Gimana tipisnya? Kalian penasaran ya? Jadi di sini gue membeli barang yaitu dari Andromeda Jaya. Di sini lokasi tokonya di Surabaya. Untuk kemasan pengiriman barangnya cukup oke ya guys. Kenapa gue bilang oke? Karena nih ada tulisan Fragile, bagus guys. Jadi bisa dibilang ini penjualnya udah profesional. Dia ngerti ya kalau misalkan namanya ekspedisi pengiriman barang itu bisa ada resiko dibanting-banting ya guys. Jadi untuk kemasannya memang ini bukan packing kayu, ini kayak semacam karton gitu, cukup keras di ujung-ujungnya seperti ini. Nah di sini juga kayak ada bond nih guys. Oke. Nah jadi di sini gua akan unboxing benar-benar live. Jadi baru pertama kali gue cukup penasaran, gue mulai dari mana ya ngebukanya. Oke, mungkin bisa dari atas dulu kali ya, bondnya dulu kita buka. JNE, surat pernyataan penolakan pemeriksaan isi kiriman. Wow, oh jadi ini surat pernyataan penolakan asuransi. Pernyataan penolakan asuransi. Padahal gue waktu itu pesennya itu asuransi loh guys. Nah, kalian bisa lihat ya guys. Ini ada surat pernyataan penolakan asuransi. Ya bisa dibilang sih waktu itu asuransinya asuransi Tokopedia ya. Ya mungkin nanti ini akan di cover Tokopedia kali ya. Jadi kenapa gue salah satu yang buat video ini ya buat mengamankan diri gue juga guys. Waktu-waktu kalau misalkan pesanan ini zonk, oke? Kalian tetap saksikan ya. Ini live performance. Teng tereng tereng. Ini gue buka dari mana ya? Ujung-ujungnya ini bisa dibuka seperti ini guys. Ternyata udah mulai paham. Nyong udah mulai paham guys. Nah, oh ini masih ada plastiknya nempel. Berarti gimana ya? Kencang nih guys. Tenang guys, ini aman. Itu cuman bunyi ini doang guys. Nih, lem yang menempel di plastik cukup kencang. Wah, ininya kartonnya cukup keras loh guys. Jadi bisa dibilang pengganti kayu yang bagus. Oke, kita langsung aja kita angkat. Oh ya, by the way, ini tidak disponsori oleh Toshiba ya guys. Jadi ini kebutuhan untuk kantor. Tara, udah tinggal plastiknya aja. Ini kayaknya dus apa ya? Dus Toshiba nya kah atau gimana? Soalnya ini gue beli second guys. Maklum, budget anak kos. Apalagi lagi posisi sekarang lagi koroni. Makanya agak-agak susah guys. Jadi kita cari yang second aja. Kalau barunya sih katanya mehong banget guys. Tapi sih ya so far kalau misalkan ini masih bisa bertahan 3-5 tahun, kenapa enggak ya guys. Kalau gue sih lebih prioritasin suatu barang itu yang penting fungsinya dibanding gengsinya guys. Gimana kalau kalian? Ya kalau gue rasa sih bakal setiap orang beda-beda ya. Tapi ini pandangan pribadi gue ya. Kalian leave komen ya guys di bawah ya, sambil gua buka ini guys. Untuk kardusnya di sini posisi masih aman, seharusnya untuk keadaan barang itu tidak pecah ya guys. Untuk kardusnya bukan kardus Toshiba resmi, tapi setidak-tidaknya di sini apa nih? Oh ini chargernya. Ya ini kayaknya sih chargernya deh.
Nah, di sini ada tulisan Toshiba-nya guys, chargernya. Gue tadi sempat mikir di jalan pas gue terima barangnya. Gue udah cek belum ya deskripsinya ini dapat charger atau enggak. Jangan unit laptopnya doang nggak dapat chargernya guys. Kan gawat ya guys. Bingung pengemasannya. Kalian bisa lihat. Ini guys, ini ada kayak semacam busa penahan. Ini rongga. Jadi di sini nggak mentok, jadi nggak gajluk-gajluk. Sini juga atasnya juga cukup bagus pengirimannya. Nah, ini untuk barangnya gue beli sekitar 2,5-an, 2,55 kalau nggak salah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat guys, ini barangnya. Oke, gue akan rapin dulu nih ya guys. Ini udah bersih mejanya, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau memang ini barang second ya, di sini gue lihat ada beberapa noda-noda dikit. Cuman ini kalau pas gue agak sedikit scratchy, dia kayak semacam kayak bekas karet-karet gitu. Tapi sih gue rasa ini kalau misalkan gue pakai minyak kayu putih bisa jadi mulus lagi sih. Jadi kayak bekas-bekas lem gitu ya. So far ya memang tuh resiko kalau beli secondary ya guys, tulisannya dinabuk. Nah, terus di sini kalian bisa lihat nih tipisnya segini guys, sekuku gua persis lah. Ini juga enteng. Sini yang pasti ini ada tulisan Windows Pro 8. Kalau nggak salah sih mungkin ini 13 inch ya. Dan yang kalian lihat di sini, ini kalau untuk beratnya, gua rasa lumayan, nggak gitu terlalu berat banget. Jadi kalau misalkan kalian aktif dalam mobilitas, gua rasa sih ini cukup oke ya. Walaupun memang ini storage-nya tadi cuma 128 GB. Sini udah dilengkapi dengan port USB 3.0. Nah, lalu di samping sini ada slot untuk SD card bagian sebelah kiri. Lalu sini ada lubang untuk headset dan mikrofon, dua ini guys. Nanti gua akan lakukan zoomnya. Lalu untuk di bagian depan kayaknya nggak ada lubang-lubang, dan fokus di bagian belakang sini guys. Yang paling sini dulu ya, paling kanan dari sisi pandang gua, yaitu ini slot buat kabel LAN, RG LAN. Lalu ini ada dua slot USB. Jadi ini USB 2.0, kalau ini USB 3.0. Lalu sini ada slot untuk HDMI. Jadi lubang buat charger di belakang sini, dan sini ada buat slot untuk VGA. Jadi di sini mendukung kalau misalkan kamu punya proyektor yang masih punya slot VGA. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, untuk kualitas engselnya lumayan bagus. Ini ada sedikit kotor aja. Kalau menurut gue sih ini kotor kayak karet juga di sini, kayak lem-lem. Mungkin gue bisa nanti bersihin, menyusul. Dan ini tampilannya guys dari samping. Kalau misalnya dibuka, ini ketebalan layarnya cukup tipis. Sini seperti ini. Gue akan coba tes nyalain dulu ya guys. Nanti gue akan sambung lagi ya videonya ya guys. Ini tombol powernya berada di sebelah kiri guys. Jadi, nah ini tombol powernya berada di sebelah kiri. Lalu untuk ini tombol apa ini lambangnya? Gue kurang gitu ngerti. Sama dua ini gue belum paham. So far untuk ukuran 13 inch ini ya memang nggak ada numpadnya di sini ya guys. Jadi ini cukup oke. Untuk mouse-nya ini cukup oke. Jadi ini responsif. Coba kita lihat klik kanannya. Oke, cukup bagus. Coba kita klik kiri. Oke, kita klik kiri tahan. Oke, cukup bagus. Tombol klik kirinya masih berfungsi. Sekarang kita akan coba tombol-tombolnya guys. Mungkin gua akan buat notepad dulu. Dimulai dari atas dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 minus plus sama dengan. Ini ada dua tombol lagi yang kurang jelas fungsinya apa. Hitam juga hitam. So far ini berfungsi dengan bagus, baik. Nah, ini sesuai dengan ya, berarti untuk kebutuhan dasar lah ya guys. Sekarang ini kalau untuk kualitas kameranya ya, kalau menurut gue sih lumayan ya guys. Ya minimal ya jeleknya gue nggak gitu kelihatan di sini. Oke, dan kita sekarang akan konekin ke wifi-nya. Nanti kita akan dengar kualitas suaranya ya guys. Gimana untuk kualitas suara ini guys? Di sini gue akan setel dua background lagu. Dimana nih video konten gue. Ini yang sering gue pakai. Ini gue share. Ini kita akan dengerin kualitas suaranya ya guys. Lalu di sini speaker 67%. Ini kualitas 100% nya seperti ini.
Untuk masalah suara, oke, kalian bisa dengar ya guys. Oke, ini gue pause. Ini nggak touchscreen, ya bisa dibilang ya harganya cukup terjangkau ya. Jadi kalau menurut gue sih it's okay, nggak masalah ya guys. Nah, jadi kalau untuk suara kalian bisa dengar nih kualitasnya tadi ya cukup pas-pasan lah kalau menurut gue ya guys ya. Bisa dibilang ini memang bukan Dolby Audio atau segala macamnya. Mungkin kalau gue saranin kalau misalnya kalian pakai ini ya kalian pakai speaker tambahan, entah itu Bluetooth atau mungkin yang dikoneksi dengan kabel konektor guys. Nah, kita lanjut. Ini untuk desainnya sini, ini ada kayak semacam ruang kosong. Ini kayak semacam dari kayak besi gitu, tapi lebih bagus. Mungkin ya chrome gitu ya. Nah, jadi untuk desainnya sini juga nih kayak chrome. Lalu kalau misalkan gue tutup, dia akan ke auto sleep. Coba kita buka lagi. Ya, dia bisa dibilang auto sleep. Coba kita nyalain. Ya, ini cukup bagus, dia masih sensornya oke. Jadi kalau untuk di sini ada juga nih kayak chrome juga. Ini dibilang kayak stiker, bukan stiker karena ini juga ada kayak legokan ke dalam gini. Tapi mungkin ininya di cutting stiker kali ya. Ini kayak lihat nih guys, ada gompel dikit. Di sini gua review ya, kalau misalkan kalian beli baru untuk barang ini sih dengan kualitas SSD ini udah cukup oke ya. Ini guys, gue dapat garansi sampai 23 Juli dari vendor tadi Andromeda Jaya ya kalau salah. Terus juga di sini untuk pembuangan panasnya dia punya kayak semacam lubang kecil ini untuk heatsink. Terus ini juga ini kalau gua rasa sih memang kalau yang gua sebelumnya udah konsultasi ini kalau untuk desain yang berat-berat ini nggak kuat ya guys. Jadi kalian jangan terlalu berharap banyak. Tapi kalau misalkan kalian untuk kebutuhan office, misalkan kalian anak kuliah atau anak SMA yang nggak terlalu berat-berat pekerjaannya, taskingnya, kalian bisa gunakan ini nih guys, nggak bikin encok punggung kalian. Nah, segini aja dari gue Koyo mengenai tayangan unboxing sekaligus review barang itu Toshiba R632 Ultra Slimbook, yaitu Dynabook dengan kapasitas i5 dan SSD. Di sini gue menyarankan buat kalian yang khususnya saat ini sudah WFA ya. Sekarang kita keadaan video ini dibuat yaitu pandemi corona. Jadi pandemi corona ini ya kalau menurut gue sih memang kebanyakan tuh masih kerja di rumah atau di tempat yang aman atau steril. Jadi dengan adanya barang ini sih cukup oke, harga terjangkau dan bisa dibilang portabilitasnya kalau misalnya waktu kalian butuhkan untuk berpergian ini cukup nyaman, misalkan kalian lagi ada di mobil kalian guys. Jadi nggak gitu makan tempat. Oke, segini aja dari gue Koyo mengenai review ini. Jika kalian suka dengan pembahasan gue barusan, jangan lupa kalian kasih like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang laptop apa sih yang sekiranya ya bisa dibilang portabilitas dan nyaman digunakan khususnya untuk WFH. Silahkan ramaikan kolom komentar yang ada. Kalian bisa tulis juga request kalian di situ mengenai review-review atau mungkin tutorial apa yang sekiranya bisa gue lakukan di kedepannya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Ada 2 tombol di bawah ini yang kalian bisa tekan. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.